Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berjasa, tapi jenius. Ya, seiring pesatnya pertumbuhan perangkat teknologi di era modernisasi seperti saat ini, para penyedia layanan industri terutama di bidang teknologi tinggi, terutama perangkat-perangkat yang memerlukan perintah operasional pemrograman, seperti komputer, handphone, sistem digital perbankan, perangkat-perangkat canggih, pada teknologi-teknologi mobil, pesawat, bahkan teknologi tinggi di bidang militer, pasti memerlukan microchip semikonduktor untuk beroperasi. Ya, microchip semikonduktor super sangat vital karena setiap perintah yang dijalankan oleh sistem teknologi yang menyelesaikannya adalah chip-chip semikonduktor yang tersusun dari jutaan gerbang-gerbang logika transistor. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus pernah mengulas tentang mekanisme dan cara kerja microchip semikonduktor beroperasi. Silahkan teman-teman cek di playlist Profesor Kardus sebelumnya. Dan kali ini Profesor Kardus akan mengulas tentang perang dingin di bidang microchip semikonduktor, terutama antara Amerika Serikat dan Cina. Ya, seperti yang Profesor Kardus jelaskan sebelumnya, microchip semikonduktor merupakan nyawa dalam setiap perangkat teknologi. Seluruh perusahaan industri yang membuat produk berbasis teknologi di dunia ini pastinya memerlukan bahan vital tersebut untuk sistem teknologinya. Disinilah masalah utamanya, karena diketahui hanya beberapa negara saja di dunia ini yang memiliki sumber daya dan infrastruktur super canggih yang mumpuni untuk memproduksi microchips canggih. Salah satunya adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan pionir dalam industri ini. Amerika Serikat merupakan satu-satunya negara yang memiliki infrastruktur terlengkap di bidang teknologi ini. Karena seperti yang kita tahu, tahapan menciptakan microchip sangatlah rumit, detail, yang melibatkan komponen-komponen robotik teknologi tinggi. Amerika Serikat diketahui telah melakukan penelitian panjang di bidang teknologi ini sejak beberapa dekade lalu. Karena itulah mengapa negara ini mampu memonopoli semua segmen dalam industri ini. Ya, tahukah Anda? Pada dasarnya, industri semikonduktor terdiri dari 3 segmen utama, yakni desain chips, kemudian manufaktur chips, dan selanjutnya bidang pengemasan dan pengujian chips. Dari 3 segmen di atas, Amerika Serikat menguasai segala bidang ini. Tak hanya Amerika Serikat, beberapa negara lain seperti Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang juga memiliki infrastruktur serupa. Intel Amerika Serikat, TSMC Taiwan, dan Samsung Korea Selatan adalah 3 perusahaan yang diketahui mampu memproduksi generasi chips tercanggih saat ini. Masalahnya, negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi saat ini, yakni Cina, memiliki sedikit infrastruktur di bidang teknologi ini. Karena itulah mengapa mereka sangat bergantung pada semikonduktor impor dari negara-negara lain, terutama dari Amerika Serikat, untuk menjalankan industri teknologinya yang sangat besar. Namun, Amerika Serikat merupakan rival utama Tiongkok dalam segala bidang. Pertumbuhan pesat ekonomi Tiongkok yang di luar nalar dalam beberapa dekade terakhir merupakan ancaman besar bagi Amerika Serikat yang merupakan pemegang hegemoni ekonomi dunia saat ini. Segala upaya telah dilakukan Amerika Serikat untuk menjadi pemimpin di segala sektor ekonomi global. Perang dingin ekonomi dan embargo banyak dilakukan oleh Amerika Serikat untuk melemahkan ekonomi Tiongkok. Dan pada Oktober 2022 lalu, giliran sektor nanoteknologi semikonduktor yang akhirnya diblokade oleh Amerika Serikat. Pembatasan ekspor di segala bentuk perangkat semikonduktor dari Amerika Serikat ke Tiongkok benar-benar dibatasi oleh Amerika Serikat. Hal ini dilakukan untuk mengekang pertumbuhan industri teknologi Beijing yang sangat besar. Tentunya, hal ini sangat berdampak serius pada manufaktur industri teknologi Beijing. Karena diketahui, 85% mayoritas microchips yang digunakan oleh produk-produk Cina berasal dari produk impor, terutama dari Amerika Serikat, Taiwan, dan Belanda. Sebenarnya, Cina sendiri memiliki produsen semikonduktor dalam negeri, yakni SMIC. Tapi kapabilitas SMIC diketahui masih jauh dibandingkan Intel Amerika Serikat, TSMC Taiwan, dan Samsung Korea Selatan. Ketiga perusahaan tersebut diketahui telah mencapai kemampuan teknologi semikonduktor 2 hingga 3 nanometer transistor. Sementara SMIC Cina hanya memiliki teknologi 14 nanometer transistor. Ya, seperti yang kita ketahui,
semakin kecil ukuran transistor dalam chip semikonduktor, maka semakin tinggi teknologi yang dapat diciptakan. 1 nanometer setara dengan 1 per 1 miliar meter. Hal ini tentunya sangat membebani industri teknologi Tiongkok. Bagaimana tidak? Jika perangkat-perangkat teknologi yang diproduksi Cina hanya menggunakan teknologi transistor chip 14 nanometer, pastinya teknologi-teknologi seperti smartphone buatan Cina akan kalah telak dengan produk-produk Korea atau Amerika Serikat. Karena itulah mayoritas chip semikonduktor di Cina yang memiliki transistor di bawah 14 nanometer umumnya diimpor dari negara-negara lain seperti Taiwan atau Amerika Serikat. Tapi hal yang mengejutkan terjadi pada November 2023 ini setelah raksasa smartphone Tiongkok yakni Huawei membuat terobosan dengan meluncurkan ponsel pintar generasi terbarunya yakni Huawei Mate 60 Pro. Ya, peluncuran Huawei ini mengejutkan bukan karena teknologi yang dimiliki oleh Huawei melebihi Apple atau Samsung, melainkan karena mikroprosesornya atau chip semikonduktor yang digunakan adalah murni buatan Cina. Seluruh bagian chip benar-benar diproduksi mandiri oleh Tiongkok. My colleagues in Asia commissioned what's called a teardown. Literally, you pull the phone apart and then you point a microscope and other pieces of technology at the innards of the phone. During the process, we found out that Huawei's new smartphone is powered by a self-designed chip manufactured by SMIC. Hal ini tentunya mengejutkan Amerika Serikat. Bagaimana bisa Tiongkok dapat menciptakan generasi chip yang lebih baik dalam tempo 1 tahun setelah pengekangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Chip Huawei tersebut diproduksi oleh SMIC, meski teknologi chip tersebut masih di bawah teknologi Intel atau Samsung karena hanya menggunakan teknologi transistor 7 nanometer, berbeda dengan milik Intel atau Samsung yang sudah mencapai 2 nanometer. Tapi itu jauh lebih baik daripada chip Tiongkok generasi sebelumnya yang hanya berteknologi 14 nanometer. Hal ini jelas merupakan pukulan telak bagi Amerika Serikat dan tentunya menjadi pembuktian khusus pada dunia bahwa Barat tak bisa benar-benar mengekang pertumbuhan ekonomi Cina dalam segala bidang. Ya, dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang kejutan Huawei dalam industri semikonduktor dunia. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak beri jasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari SMIC Semikonduktor Manufaktur Cina mengabarkan